Dalam satu detik, cahaya yang lebih terang dari matahari muncul, membakar bayangan manusia ke dinding dan menghapus satu kota seolah tidak pernah ada. Dan dalam 1 menit, jutaan kehidupan, impian, keluarga, sejarah hilang tanpa jejak. Dan dalam satu keputusan, bukan hanya satu negara, tetapi seluruh peradaban manusia bisa runtuh. Ini bukan cerita film, bukan teori konspirasi, dan bukan sesuatu yang jauh dari kita. Ini adalah kenyataan yang pernah terjadi dan mungkin masih bisa terjadi lagi. Ini adalah kekuatan nuklir, tetapi pertanyaannya, seberapa berbahaya sebenarnya nuklir bagi umat manusia, dan kenapa hingga hari ini dunia masih hidup di dalam bayang-bayangnya? Untuk memahami bahaya ini, kita harus kembali ke awal, ke sesuatu yang sangat kecil, bahkan tak terlihat oleh mata manusia, yaitu atom. Dan dalam dunia fisika nuklir, para ilmuwan menemukan bahwa inti atom menyimpan energi luar biasa besar. Ketika inti atom uranium dibelah melalui proses yang disebut fisi nuklir, ia melepaskan energi dalam jumlah yang hampir tak masuk akal. Satu atom mungkin tidak berarti apa-apa, tetapi miliaran atom bereaksi dalam satu waktu bisa menghasilkan kekuatan yang mampu menghancurkan sebuah kota. Dan pada awalnya, penemuan ini hanyalah rasa penasaran manusia, keinginan untuk memahami alam semesta. Namun, sejarah sering menunjukkan bahwa setiap penemuan besar selalu memiliki dua sisi, dan ketika dunia memasuki era perang, pengetahuan ini berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap. Di tengah kekacauan Perang Dunia II, muncul ketakutan besar. Bagaimana jika musuh lebih dulu menciptakan senjata ini? Ketakutan itu mendorong Amerika Serikat memulai proyek rahasia yang dikenal sebagai The Project Manhattan. Ribuan ilmuwan terbaik dunia dikumpulkan. Mereka bekerja dalam bayang-bayang tanpa banyak yang benar-benar tahu tujuan akhir dari pekerjaan mereka. Proyek ini dipimpin oleh seorang fisikawan, J. Robert Oppenheimer. Di gurun terpencil, mereka menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Dan pada akhirnya, tahun 1945, uji coba pertama dilakukan. Dan dalam sekejap, langit berubah menjadi cahaya yang menyilaukan. Tanah bergetar, dan dunia tidak akan pernah sama lagi. Dan pada saat itu, manusia akhirnya menyadari bahwa mereka telah menciptakan sesuatu yang mungkin tidak bisa mereka kendalikan. Pada tanggal 6 Agustus 1945, sebuah pesawat menjatuhkan bom di atas kota Hiroshima, dan dalam hitungan detik, cahaya menyilaukan muncul, diikuti oleh gelombang panas dan ledakan yang menghancurkan segalanya. Bangunan runtuh, jalan menghilang, dan puluhan ribu orang diperkirakan tewas seketika. Suhu di pusat ledakan diperkirakan mencapai lebih dari 4.000 derajat Celcius, dan 3 hari kemudian, hal yang sama terjadi di Nagasaki. Total korban diperkirakan lebih dari 200.000 jiwa. Namun, yang paling mengerikan adalah mereka yang selamat, karena bagi mereka, penderitaan belum tentu berakhir. Radiasi yang tidak terlihat perlahan merusak tubuh mereka dari dalam. Rambut rontok, kulit terbakar, dan organ vital gagal, dan kematian datang secara perlahan. Nuklir tidak membunuh hanya dengan satu cara, ia membunuh dengan 3 lapisan kehancuran. Pertama, ledakan. Gelombang kejut yang dihasilkan cukup kuat untuk meratakan bangunan dalam radius beberapa kilometer. Kedua, panas ekstrim. Panas yang dihasilkan mampu membakar segalanya, bahkan sebelum api sempat terlihat. Dan ketiga, yang paling berbahaya adalah radiasi. Radiasi menyebabkan kondisi yang dikenal sebagai radiation sickness. Ini bukan sekedar penyakit biasa, ini adalah kerusakan total pada sel-sel tubuh manusia. DNA rusak, sistem imun runtuh, dan tubuh perlahan berhenti berfungsi. Bahkan bertahun-tahun setelah ledakan, efeknya masih sangat terasa. Kanker meningkat, kelahiran cacat, dan lingkungan tetap terkontaminasi. Setelah perang berakhir, banyak yang berharap dunia akan menjadi lebih damai. Namun pada kenyataannya, ancaman justru semakin besar. Dunia memasuki era perang dingin. Amerika Serikat dan Uni Soviet berlomba menciptakan senjata nuklir yang jauh lebih kuat, dari bom atom menjadi bom hidrogen, yang kekuatannya bisa mencapai ribuan kali jauh lebih besar daripada bom yang pernah ada di Hiroshima. Pada puncaknya, jumlah senjata nuklir di dunia diperkirakan mencapai lebih dari 70.000 hulu ledak nuklir, cukup untuk menghancurkan bumi berkali-kali. Kemudian,
Pada tahun 1962, dunia berada di titik paling berbahaya dalam sejarah. Dalam krisis rudal Kuba, dua kekuatan terbesar dunia hampir saling meluncurkan nuklir. Ketegangan meningkat, kapal perang bergerak, dan dunia menahan napas. Hanya satu keputusan yang memisahkan dunia dari kehancuran total. Jika saat itu perang terjadi, jutaan orang kemungkinan akan mati, bahkan dalam hitungan jam. Namun kehancuran nuklir tidak berhenti pada ledakan. Jika perang nuklir global terjadi, dampaknya akan jauh lebih luas. Asap dan debu dari ledakan akan naik ke atmosfer dan menghalangi sinar matahari. Fenomena ini dikenal sebagai musim dingin nuklir. Suhu bumi akan turun drastis, tanaman tidak bisa tumbuh, dan rantai makanan pada akhirnya akan runtuh. Bahkan, mereka yang selamat dari ledakan mungkin tidak akan bertahan dengan lama. Pada saat ini, ancaman itu masih ada. Lebih dari 9 negara memiliki senjata nuklir. Diperkirakan, lebih dari 12.000 hulu ledak masih aktif di seluruh dunia. Banyak diantaranya siap diluncurkan bahkan dalam hitungan menit. Nuklir adalah paradoks terbesar dalam sejarah manusia. Ia adalah bukti kecerdasan kita dan sekaligus ancaman terbesar bagi keberadaan kita. Teknologi ini bisa memberi energi atau menghancurkan peradaban kita sendiri, dan sampai hari ini kita masih hidup di antara keduanya. Pertanyaannya tentu bukan lagi apakah nuklir berbahaya, tetapi apakah manusia cukup bijak untuk tidak menggunakannya lagi.